Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahu Akbar, bahagia sekali kita dihimpun oleh Allah dalam majelisnya Allah. Ini rahmat Allah. Makasih ya Allah, Kau ilhamkan pada kami kesenangan salat berjamaah di masjid di awal waktu, berjamaah, duduk dengan ulama-ulama, guru-guru yang saleh-saleh, yang istiqomah. Kenapa hari menyebut istiqomah? Karena guru-guru ini tidak hanya bicara, tapi memang selalu berada di masjid. Kali ini kita kaji bersama tercinta fillah Ayahanda Abu Jibril. Tema kita apa, Ayah? Buah iman yang paling manis. Ustadz Jainil Haq, kita baca surah Yunus ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhuda شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم. Wahai Muhammad, bagaimanapun keadaan kamu, apapun ayat Al-Quran yang kamu baca, dan apapun perbuatan yang kamu dan umatmu lakukan, pasti kami menyaksikannya. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Tuhanmu. Amal seberat zarrah di bumi dan di langit, lebih kecil atau yang lebih besar daripada itu, semuanya tercatat dalam buku catatan yang jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya Allah, sekecil apapun dicatat, sekecil apapun dinilai, sekecil apapun dipertanggungjawabkan. Coba ini saja kita bawa pulang hari ini. Jadilah kita orang-orang yang taat kepada Allah. Ayah, nasihati kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, karena rahmat, barakah dan karunia Allah kita bisa berkumpul pada hari ini. Mudah-mudahan rahmat, barakah dan maghfirah Allah senantiasa tercucur di atas kita semuanya. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Ayat yang baru sebentar tadi dibaca, jika kita mengimaninya
dengan sebenar-benar keimanan, maka kita akan mencapai derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Buah iman ada 10. Salah satunya hari ini kita akan bahas, yaitu muraqabah. Buah iman ada 10. Salah satunya hari ini kita akan bahas, yaitu muraqabah. Muraqabah ialah pengetahuan seorang hamba yang selalu merasa dirinya dilihat, diawasi, diperhatikan, diintai, lahir maupun batin. Jika orang beriman mengamalkan ayat ini, maka hidupnya akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Jika orang-orang yang beriman semuanya mengamalkan ayat ini, rakyatnya, penguasanya, Indonesia akan menjadi negara yang paling indah di muka bumi ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Segala kejahatan yang kita tidak mampu menyebutnya satu persatu yang terjadi di bumi Indonesia, khususnya karena mengabaikan ayat ini. Segala musibah di dalam rumah tangga dan masyarakat karena mengabaikan ayat ini. Maka oleh karena itu indah sekali bila pagi ini kita bersama-sama dengan rahmat dan karunia Allah untuk duduk di dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang terus di dalam majelis yang mulia seperti ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qal hilaku zikri au majalisul ilm. Kalau kamu tahu di sana ada taman surga, maka kamu mesti singgah di situ. Berbahagialah kamu di dalamnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah taman surga itu? Beliau menjawab, taman surga itu adalah majelis zikir atau majelis ilmu. Disinilah, di dalam majlis seperti inilah para nabi dan rasulullah Allah menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, nih baru dapat nih. Jadi Rasul menyampaikan wahyu di majlis ini kepada sahabat-sahabatnya. Berarti ini majlis dari zaman bahala, zaman Rasul. Kita ikut sunnahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau membacakan wahyunya dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wahai Muhammad, bacakanlah wahyu yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sesungguhnya salat itu merupakan zikir yang paling agung. Kemudian beliau bersabda, afdhalus shalah shalatul jamaah. Seutama-utama salat adalah salat berjamaah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu lakukan.
bertemu ayat yang pertama kita baca dengan ayat ini. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi. Wahai Muhammad, bagaimana saja keadaanmu, dalam keadaan kamu sehat atau sakit, dalam keadaan kamu kaya atau miskin, dalam keadaan kamu duduk atau berjalan, kamu tidur atau bangun, dalam segala keadaan kamu, Allah menyaksikan kamu. Bahkan kita sudah mendengar beberapa ayat. Kita senang membaca ayat Al-Quran karena ayat Al-Quran ini akan memberikan rahmat kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Inilah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, yang telah diturunkan kepadamu, yang membawa barokah yang sangat banyak. Ingin keberkatan dalam hidup pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara, Al-Quranlah sumbernya. Ingin keberkatan dalam hidup pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara, Al-Quranlah sumbernya. Ikuti dia Al-Quran. Taatlah kamu kepada Allah, mengikuti ajaran Al-Quran, pasti kamu diberi rahmat oleh Allah. La'allakum turhamun. Jika Allah yang berkata la'allakum turhamun, pasti kamu akan diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham kan? Kalau ingin negeri ini penuh dengan rahmat Allah, ikuti Al-Quran. Pemimpinnya, rakyatnya, maka berkah negeri ini. Itu lalu disebut teroris. Syaitan yang nyebut teroris, ikhwahillah. Jadi memahami karakter nawaitu seseorang dalam berdakwah. Arifin juga ingin negeri ini tegak Quran dan Sunnah. Hanya caranya saja yang sabar. Karena itu memang bagian dari syariat Allah. Tawasabil haq, tawasabis. Karena hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang caranya. Lanjutkan ayat. Wa ma tatlu minhu min Quran. Kamu tidak membaca satu ayat saja dari Al-Quran. Wa ma ta'maluna min amalin. Dan kamu tidak mengerjakan sesuatu amalan berdasarkan Al-Quran. Atau amalan sebaliknya yang menyimpang dari Al-Quran. Illa kunna alaikum syuhudan idh tufiduna fi. Melainkan kami menjadi saksi ketika kamu melaksanakannya. Allahu Akbar. Ayah, saya terbatas waktu. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah bersaksi dan menjadi saksi atas apa yang kita lakoni di dunia yang sebentar ini. Sekecil apapun dicatat oleh malaikat, sekecil apapun ditatap oleh Allah, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa innaka labil mirsad. Kalian dalam tontonan Allah Jalla Jalaluh. Semut kecil hitam bertengger di atas batu hitam, berada dalam gua yang gelap, tetap dalam intipan Allah. Serbuk sari yang jatuh ke bumi atau daun layu yang mungkin jatuhnya di samping kita, yang kita tidak peduli, tetap dalam pedulinya Allah. Sekalipun laut dan darat diberendel, langit dan bumi bungkam, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan secara tersembunyi maupun terang-terangan.
Arifin tidak menggunakan bahasa apa lagi. Perhatikan bahasanya. Maupun, bukan apa lagi. Bagi Allah sama terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ikhwah melihat Arifin. Tapi hati Arifin ditatap oleh Allah. Kesadaran itulah yang membuat orang beriman selalu muraqabah. Merasa selalu dekat dengan Allah. Merasa diperhatikan oleh Allah. Didengar oleh Allah. Buahnya, ia akan sangat nikmat dalam salat. Kenapa? Ditatap oleh Allah. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ibatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nikmat dia berdiri di tengah malam karena ditatap oleh Allah. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah memperhatikan saat ia berdiri dalam salatnya, ruku, sujud sampai salam. Allahu akbar. Hatinya ditatap oleh Allah. Di mana, kapan, bagaimanapun hingga akhirnya karena ia selalu ditatap oleh Allah, dunia menjadi majelis zikir, majelis ibadah, majelis amal, majelis dakwah, majelis jihad. Kenapa? Ditatap oleh Allah. Ada orang, tidak ada orang, begitu lakonnya. Ada televisi atau tidak, begitu lakonnya. Dia ingin jadi aktor terbaik di hadapan Allah. Terima kasih ayah anda tercinta billah Abu Jibril. Terima kasih Satyanil Haq. Terima kasih amal jariah. Ikhwah silakan beramal, hubungi Akhi Awaludin 0856 90010 0856 90010. Berkahi yang beramal jariah untuk pembangunan pesantren Az-Zikra Jabal Sindur. Terima kasih pemirsa Cahaya Hati. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah